Tahun ke-1513, seorang laksamana Ottoman menggambar peta dunia, bukan hanya sebagian Eropa, bukan hanya Afrika Utara, tetapi wilayah Amerika Selatan, bahkan garis pantai yang konon menyerupai Antartika. Bagaimana mungkin? Padahal Antartika secara resmi baru ditemukan pada abad ke-19. Apakah ini kebetulan? Atau bukti bahwa sejarah penjelajahan dunia lebih rumit dari yang kita kira? Inilah misteri peta Piri Reis. Pada tahun 1929, saat renovasi Istana Topkapi di Istanbul, sebuah peta tua ditemukan di antara arsip kuno. Peta itu ditandatangani oleh seorang laksamana Ottoman, Piri Reis. Ia dikenal sebagai navigator dan kartografer yang berpengalaman. Catatan di pinggir peta menyebutkan bahwa ia menyusun karyanya dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya adalah peta Portugis, pita Arab, bahkan konon peta milik Christopher Columbus. Namun ketika para ahli modern memeriksanya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Detail garis pantai Amerika Selatan tampak cukup akurat untuk abad ke-16, dan lebih kontroversial lagi, ada bagian di selatan yang tampak menyerupai Antartika. Antartika secara resmi ditemukan pada tahun ke-1820. Namun beberapa peneliti alternatif berpendapat bahwa bagian bawah peta Piri Reis menunjukkan garis pantai Antartika, bahkan tanpa lapisan es. Teori ini menjadi populer pada pertengahan abad ke-20. Beberapa penulis menyatakan bahwa peta tersebut mungkin didasarkan pada sumber yang jauh lebih kuno, bahkan mungkin dari peradaban yang hilang. Namun, para ahli kartografi modern mengingatkan bahwa bentuk yang dianggap Antartika kemungkinan besar hanyalah perpanjangan keliru dari Amerika Selatan. Kesalahan proyeksi peta dan distorsi gambar bisa menjelaskan kemiripan tersebut. Tetapi pertanyaannya tetap menggoda. Mengapa bentuknya terlihat begitu mirip? Dalam catatan pinggir peta, Piri Reis menyebutkan bahwa ia menggunakan sekitar 20 sumber berbeda. Beberapa di antaranya tidak lagi ada. Jika benar ia memiliki akses pada peta-peta kuno yang kini telah hilang, maka peta Piri Reis mungkin adalah potongan kecil dari tradisi kartografi yang lebih tua. Namun ini tidak berarti peradaban kuno memetakan dunia dengan satelit. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol telah melakukan eksplorasi besar-besaran. Informasi bisa saja tersebar melalui jaringan pelaut dan pedagang. Sejarah seringkali lebih saling terhubung daripada yang kita bayangkan. Ketika dianalisis menggunakan teknik modern, peta Piri Reis menunjukkan campuran akurasi dan kesalahan. Beberapa bagian pantai Afrika dan Amerika Selatan cukup presisi, namun bagian lain jelas terdistorsi. Hal ini umum terjadi pada peta abad ke-16. Proyeksi peta saat itu belum distandarisasi. Kartografer sering menggabungkan berbagai sumber yang memiliki sistem koordinat berbeda. Hasilnya, sebuah peta yang sebagian benar, sebagian spekulatif. Namun justru disitulah daya tariknya. Ia tampak seperti jendela menuju masa ketika dunia masih dalam proses dipahami. Pada abad ke-20, peta Piri Reis menjadi bahan populer. Dalam literatur teori alternatif, beberapa menyatakan bahwa peta ini membuktikan adanya peradaban maju sebelum zaman Mesir atau Yunani. Ada yang menghubungkannya dengan Atlantis. Ada pula yang menyebut kemungkinan campur tangan luar angkasa. Namun tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut. Sebagian besar ahli sejarah sepakat bahwa Piri Reis hanyalah kartografer cerdas yang menggabungkan informasi terbaik yang tersedia pada masanya. Kadang misteri muncul bukan karena hal yang mustahil, melainkan karena kita meremehkan kemampuan manusia di masa lalu. Peta Piri Reis adalah contoh sempurna bagaimana satu artefak bisa mengaburkan batas antara fakta dan spekulasi. Ea nata, ya persat, dan ia memang mengesankan. Namun interpretasinya seringkali lebih dramatis daripada buktinya. Sejarah bukan sekadar kumpulan rahasia tersembunyi. Ia adalah proses akumulasi pengetahuan yang bertahap. Jadi, apakah peta Piri Reis membuktikan bahwa dunia kuno mengetahui Antartika, ataukah ia hanyalah cerminan semangat eksplorasi abad ke-16? Mungkin jawabannya tidak se-ekstrim kedua sisi. Mungkin peta ini hanyalah bukti bahwa manusia selalu ingin memahami dunia. Bahkan, sebelum dunia itu sepenuhnya dikenal. Dan mungkin misteri terbesar bukan pada garis pantainya, melainkan pada cara kita memilih untuk membacanya. Menurutmu, apakah peta Piri Reis adalah anomali sejarah atau hanya contoh kecerdikan kartografi klasik? Karena terkadang
yang terlihat seperti rahasia besar, hanyalah sudut pandang yang berbeda.